Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat menjalankan aktivitasnya sebagaimana biasanya. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan meneruskan pembelajaran kita dalam materi statistik pendidikan. Adapun pembahasan kita saat ini yaitu berkaitan dengan desil atau desil, ya. Langsung saja kita lihat di layar. Di situ ada, ya, saya tampilkan dua kolom. Di sini saya akan menjelaskan tentang desil atau desil. Apa itu desil atau desil? Adalah nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi menjadi 10 bagian yang sama. Yang besarnya adalah 1/10n. Jadi terdapat 9 buah nilai desil. Dilambangkan dengan huruf D, ya. Desil atau desil itu dilambangkan dengan huruf D. Sehingga di situ ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9. Itu yang paling tinggi, desil 9. Kemudian kita langsung ke pembahasan bagaimana cara kita mencari desil atau desil di data tunggal, ya. Di situ ada di layar sudah ditampilkan tentang rumus mencari desil untuk data tunggal, ya. Untuk data tunggal di situ ada D, ya. Adapun rumusnya D n kecil kemudian sama dengan L ditambah dalam kurung n/10 n dikurang frekuensi kumulatif bawah per frekuensi Fi, ya. Nah, adapun makna dari lambang-lambang setiap lambang-lambang berikut di sampingnya atau yang di Microsoft Word di situ di bawahnya, ya. Dn itu maknanya adalah desil ke n, ya. Desil yang keberapa, desil berapa, kan tadi di atas ada desil 1 sampai 9 tadi. Kemudian L itu adalah lower limit atau batas bawah nyata dari skor atau interval yang mengandung desil ke n, ya, lower limit. Kemudian n itu adalah number of cases, ya. Kita sudah tahu semua n itu. Kemudian FKB, ya, frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor atau interval yang mengandung desil ke n. Kemudian FI itu maknanya adalah frekuensi dari skor atau interval yang mengandung desil ke n atau frekuensi aslinya. Kemudian panjang I itu adalah panjangnya interval, panjangan interval. Yaitu di situ sudah ditampilkan bagaimana cara rumus mencari desil untuk data tunggal dan data berkelompok, ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke contoh, ya. Contoh di situ
Coba dilihat di yang layar di sebelah kanan. Di situ ada tabel, yang mana tabel tersebut tersusun dari variabel atau nilai skor ya. Kemudian frekuensi, kemudian kolom yang ketiga frekuensi kumulatif bawah. Nah, adapun perintahnya coba dilihat di yang sebelah kiri ya, di Microsoft Word. Contoh, tentukan desile ketiga dan keenam dari data berikut ini. Ya, datanya ada sudah langsung ditampilkan di yang sebelah kanan itu di PPT-nya. Nah, kita disuruh mencari desile yang ketiga. Nah, bagaimana cara untuk mencari desile yang ketiga tersebut? Nah, cara untuk mencari desilenya, kita lihat kembali ke rumusnya dulu. Untuk data tunggal dn ya, artinya berarti desile ke yang keberapa ya. Coba kita cocokkan rumus dengan rumus yang ada di kolom yang kanan, kemudian untuk jawabannya yang ada di kiri kita cocokkan ya. Coba kita lihat di rumus ada dn kecil. N kecil itu adalah artinya desile yang keberapa. Nah, kita tadi diperintahkan untuk mencari desile yang ketiga, berarti D3 ya, N itu berarti 3. Kemudian sebelum kita masuki rumus, kita mencari dulu ya, kita mencari dulu tentang lower limitnya. Kemudian D3 itu terletak di frekuensi berapa, kita kan belum mengetahui ya, terletak di skor berapa, frekuensi berapa, dan frekuensi kumulatif bawahnya itu kita belum mengetahui. Nah, cara untuk mencari D3 nya itu, desile 3 nya itu terletak di mana, di frekuensi berapa, atau di interval atau di skor berapa. Nah, cara mencarinya coba dilihat di yang kolom Microsoft Word-nya ya. Untuk mencarinya D3 ya, kemudian 3/10 dikali 100 ya, dikali 100 sama dengan 30. Nah, kemudian 30 hasilnya kan 30 ya, hasilnya itu adalah 30. Nah, setelah kita mendapatkan D3 nya itu 30, maka kita lihat yang ada di tabel ya. Yang ada di tabel kita lihat 30 itu berada di mana? Frekuensi kumulatif kita lihatnya di frekuensi kumulatif bawahnya ya. Jadi hasilnya itu kita cocokkan di frekuensi kumulatif bawah untuk D3 nya itu. Kita lihat di frekuensi kumulatif bawah, bahwa di situ tidak ada angka 30, namun yang ada adalah angka 38. Nah, jadi kalau misalkan di situ tidak ada angka yang tepat dengan hasil yang kita cari tadi, maka yang kita ambil adalah nilai yang di atas hasil tadi. Berarti nilai yang di atas 30 ya, bukan yang di bawahnya. Nilai yang di atas 30. Berarti kalau dilihat di tabel di sini adalah 38 ya, maka 38 dan 38 itu terletak di skor 5 ya. Skor 5 di situ nilai X-nya itu bertepatan dengan 5. Kemudian yang kita cari adalah L ya, L itu lower limitnya.
lower limitnya dari 5 itu adalah 4,5 pastinya ya. Kemudian setelah itu FI ya. FI di situ adalah melambangkan tentang frekuensi ya. FI adalah frekuensi. Frekuensinya adalah 20-22 ya. Di situ udah ada tanda merahnya ya, yang di kolom PPT-nya itu ada tanda merahnya. Frekuensi FI itu adalah 22. Kemudian frekuensi kumulatif bawah, berarti frekuensi kumulatif bawah dari 38 tadi itu adalah 16 ya. Maka di situ kan sudah ditulis di situ D3 atau di sel 3 itu terletak di 30, di frekuensi kumulatif 30 ya. Dan kalau kita lihat frekuensi kumulatif 30 nya tidak ada, maka yang diambil adalah di atas 30 nya ya. Maka di atas 30, kemudian kita mencari skornya, berarti 38 itu skornya 5. Kemudian lower limitnya berapa? 4,5. Kemudian frekuensinya itu tepat pada 22 dan frekuensi kumulatif bawahnya 16 ya. Maka setelah kita mengetahui lower limit, kemudian FI-nya, FKB-nya dan skornya, barulah dimasukkan ke dalam rumus ya. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus. Nah, dalam rumus tadi adalah D3 untuk mencari di sel 3 itu adalah sama dengan L, lower limit. Lower limitnya adalah 4,5. Kemudian ditambah di situ n per 10 ya. N per 10 berarti n itu adalah di sel ke yang berapa? N kecil itu adalah di sel ke yang berapa? Berarti di situ 3 ya, 3 per 10. Kemudian titik n besar itu adalah number of cases-nya. Number of cases-nya adalah 100 jumlah keseluruhannya. Kemudian dikurang FKB, frekuensi kumulatif bawah. Frekuensi kumulatif bawahnya di situ tampak adalah 16 ya tadi. 16. Kemudian per 22 itu adalah hasil dari frekuensi bawah ya, hasil frekuensinya. Bahwasanya tadi di sel 3 tadi bertepatan pada frekuensi 22. Nah, setelah kita meletakkan seluruh angka-angka ini, barulah kita jumlah. Nah, setelah kita jumlah dan di situ ditemukan hasil akhirnya adalah 5,11. Bahwa di sel, untuk mencari di sel yang ketiga seperti itu tadi caranya, di sel 3 ya. Kemudian selanjutnya perintahnya di situ kita tentukan di sel ketiga dan di sel ke-6 dari data berikut. Nah, sekarang kita mencari di sel yang ke-6-nya. Nah, bagaimana cara mencari di sel yang ke-6? Nah, rumusnya hampir sama ya. Untuk mencari di sel yang ke-6 itu hampir sama. Contohnya, cara kita mencari dulu di sel yang ke-6 itu terletak pada frekuensi berapa, skor berapa, kemudian lower limitnya berapa, dan frekuensi kumulatif bawahnya berapa. Kita mencari itu dulu. Nah, untuk mencarinya itu di situ sudah ada rumusnya yang di bawah di kotak kecil itu. D6 sama dengan 6 per 10 ya. 6 itu adalah n kecilnya atau di sel yang keberapanya, dikali 100, maka hasilnya adalah 60 ya. 60
Kalau kita sudah mendapatkan hasilnya D6 itu adalah 60, barulah kita cari, kita ke tabel, kita kembali ke tabel, kita lihat frekuensi kumulatif bawah. Ya, kita lihat frekuensi kumulatif bawahnya yang 60 itu di situ tidak ada. Maka yang diambil adalah di atas 60-nya. Berarti di atas 60 di situ 73. Ya, 73. Berarti kita lihat 73 itu bertepat pada skor berapa? Atau variabel berapa? Di situ tepat pada skor 6. Ya, tepatnya pada skor 6. Kemudian lower limit dari 6 itu berarti 5,5. Kemudian FI-nya berapa? FI itu adalah frekuensi, ya. Frekuensi berarti tepat pada 30-35. Di situ sudah ada tanda merahnya. Kemudian frekuensi kumulatif bawah dari 73 itu berapa? Itu adalah 30-38. Nah, setelah kita mengetahui di sel 6-nya itu terletak pada frekuensi kumulatif bawah yang 73, kemudian frekuensinya 35, skornya itu 6, dan lower limitnya adalah 5,5. Maka setelah kita mengetahui di sel 5-nya itu tepat di variabel atau variabel frekuensi yang tadi yang ditanda merah itu, maka langsung dimasukkan ke dalam rumus. Ya, dalam rumus di situ D6 sama dengan L, berarti L-nya itu lower limit 5,5 ditambah sama dengan N kecil. N kecil berarti itu di sel yang keberapa? 36. Kita disuruh mencari ke 6, berarti 6/10. Kemudian titik 100 adalah NN besarnya, number of case-nya. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif bawahnya adalah frekuensi kumulatif bawah dari 73 itu adalah 38, ya. Di bawah 73 itu 38. Kemudian per, ya, dalam kurung besarnya itu adalah per 35. 35 itu diambil dari frekuensinya, FI-nya itu. Ya, jadi kemudian selanjutnya dijumlah 5,5 dijumlah 6 kali 100 dibagi 10 itu 60. Ya, dan dalam kurungnya itu 60. Nah, baru di situ dijumlahkan 60 kurangi 38 itu hasilnya 22. Kemudian 22 dibagi 35 hasilnya 6,63. Nah, barulah ditambahkan di situ dan hasil akhirnya 6,13. Ya, itu cara mencari untuk di sel data tunggal. Ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara kalau kita mencari di sel yang data kelompok. Ya, rumus di sel data kelompok kita lihat di situ rumusnya. Ya, rumusnya adalah DN sama dengan L lower limit ditambah di dalam kurung N kecil 1/10 dikali N dikurang frekuensi kumulatif bawah 1/FI, kemudian dikali lagi dikali I, ya, dikali I. I itu apa? I adalah panjangnya interval, ya. I itu panjang interval. Di situ ada penjelasan dari rumusnya di Microsoft Word-nya itu. Coba lihat, I itu adalah panjangnya interval. Nah, sekarang kita di situ perintahnya tentukan di sel ke-5 dan ke-8 dari data berikut. Ya,
kita disuruh mencari di sel yang kelima. Nah, bagaimana cara untuk mencari di sel yang kelima? Untuk mencari di sel yang kelima, kita harus mencari dulu di sel yang kelima itu tepat di frekuensi berapa, interval berapa, kemudian frekuensi kumulatif bawahnya berapa. Kita harus mencari itu dulu, rumus pertamanya. Nah, dan cara mencarinya di situ di bawah tabel itu ada kotak, ya, ada kotak kecil. Di situ D5 sama dengan 5/10 dikali 60 sama dengan 30. Ya. Artinya di sel yang kelima ya, di sel yang kelima 5/10 itu adalah n kecil per 10 dikali 60. 60 itu adalah number of cases atau n besarnya itu. Maka hasilnya itu 30. Ya, setelah kita mendapatkan D di sel yang kelimanya itu 30, maka kita mencari nilai 30 itu terletak di frekuensi kumulatif berapa. Nah, kita cari nilai 30 bahwa di frekuensi kumulatif bawahnya di situ tidak ada nilai 30. Maka yang kita ambil ada yang di atas 30-nya. Di situ terdapat 34, ya, yang di warna merah di situ 34. Nah, setelah kita mendapatkan 34, nah, selanjutnya di situ kita mencari adalah yang harus kita cari lower limitnya. Nah, lower limitnya, kita mencari skornya dulu, intervalnya, ya. Skor intervalnya itu bahwa 34 itu terletak di interval 50 sampai 54, ya. Sehingga lower limitnya dari 50 ke 54 itu adalah 49,5. Kemudian FI-nya kita cari, frekuensi aslinya itu adalah 8, ya. Situ sudah digambar, diwarnai merah. Kemudian frekuensi kumulatif bawahnya, berarti frekuensi kumulatif bawah dari 34 itu adalah 26. Maka setelah kita mengetahui intervalnya, kemudian lower limitnya, frekuensinya, frekuensi kumulatif bawahnya, maka kita masukkan ke dalam sebuah rumus. Ya, masukkan dalam sebuah rumus. Di situ L-nya, berarti L itu adalah 49,5 lower limitnya. Kemudian ditambah dalam kurung n kecil. N kecil itu adalah di sel yang keberapa? Adalah kelima. Kemudian 1/10, ya, per 10 titik n. N-nya berapa di situ? N-nya adalah 60, number of cases-nya. Kemudian dikurang frekuensi kumulatif bawahnya, di situ frekuensi kumulatif bawah dari 34 adalah 26. Ya, kemudian 1/8. 8 itu dari mana? 8 adalah FI. FI adalah frekuensi aslinya, dan 8. Kemudian tutup kurung dikali 5. 5 itu adalah I. I itu adalah arti interval. Interval 50 sampai 54 itu adalah menggunakan interval 5. 51, 52, 53, 50, 51, 52, 53, 54. Di situ menggunakan 5 interval. Nah, setelah itu barulah dijumlah. Ya. Cara penjumlahannya yang di dalam kurung dulu diselesaikan. Ya, yang dalam kurung dulu selesaikan secara bertahap. Nah, setelah selesai, kemudian hasil akhirnya di situ adalah 50/52. Ya, berarti D di sel kelimanya itu terletak pada frekuensi kumulatif bawah 34. Ya, frekuensinya 8, intervalnya 50/54. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya
kita diperintahkan untuk mencari di sel yang ke-8. Ya, tadi di sel ke-5 sudah kita bahas, sekarang di sel yang ke-8. Untuk mencari di sel yang ke-8, di sel ke-8 berarti kita mencari dulu di sel yang ke-8 itu terletak di interval berapa, frekuensi berapa, itu harus kita cari. Cara mencarinya sama seperti yang tadi, D8 sama dengan 8/10, ya 8 itu diambil dari di sel yang keberapa, 8/10 dikali 60, 60 adalah number of cases-nya, hasil akhirnya ada 48. Nah, 48 barulah kita melihat di dalam sebuah tabel. Angka 48 itu tidak ada di dalam tabel yang di frekuensi kumulatif bawahnya, itu tidak ada 48. Maka yang diambil adalah di atas dari 48-nya. Maka di situ adalah 50, 55. Dan 55 itu terletak pada interval 65,69. Ya. Maka lower limitnya dari 65-69 adalah 64,5. Kemudian FI-nya atau frekuensinya itu terletak tepat dengan angka 8. Kemudian frekuensi kumulatif bawah dari 55 adalah 47. Maka ya dimasukkan ke dalam sebuah rumus, ya. Setelah kita menemukan intervalnya, lower limitnya, FI-nya, frekuensi aslinya, frekuensi kumulatif bawahnya, maka kemudian dimasukkan ke dalam sebuah rumus lalu dijumlah dan hasilnya 65,13. Ya, sampai di sini semoga bisa dipahami ya tentang cara desel, cara mencari desil atau desel. Baiklah, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang persentil, ya, atau percile. Kita langsung saja pengertian persentil itu apa. Persentil atau persentil adalah nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi menjadi 100 bagian yang sama, yang besarnya adalah 1/100n, ya, yang disebut ukuran per ratusan. Jadi terdapat 99 buah nilai persentil. Persentil dilambangkan dengan huruf P, sehingga ada yang namanya P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan seterusnya sampai P99. Ya. Jadi sebelumnya itu tentang desel. Kalau desel itu kan per 10, ya. 1/10. Ada D1 sampai D9. Nah, kalau persentil itu dilambangkan dengan P dan itu per 100 artinya. Ya, per ratusan. Makanya dinamakan persentil. Nah, langsung saja bagaimana cara kita mencari persentil di dalam sebuah distribusi frekuensi. Nah, untuk mencari persentil, ya, di situ rumusnya mungkin hampir sama dengan yang desel, ya, hanya saja di situ beda lambang, ya. Kalau D desel kan lambangnya D, kalau P persentil itu lambangnya P, N kecil. Ya, kemudian yang membedakan adalah di sini per 100. Kalau yang sebelumnya itu kan per 10, ya, desel. Kalau desel itu per 10. Ya, namun dan untuk rumus-rumus lainnya hampir sama, ya. Kemudian langsung saja kita dan untuk makna dari setiap rumus, misalkan PN berarti persentil ke berapa, N-nya berapa gitu. L adalah lower limit, ya. N number of cases, FKB frekuensi kumulatif bawah, ya. Kemudian FI itu frekuensi dari skor atau interval yang mengandung persentil, I panjang interval, ya. FKB tadi kan frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor atau interval yang mengandung persentil ke N, ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke latihannya. Nah, coba lihat yang di
kolom yang di Microsoft Word. Nah, di situ ada perintahnya. Contoh, tentukan persentil ke-13 dan ke-85 dari data berikut. Nah, kita lihat datanya yang di PowerPoint ya. Kita diperintahkan untuk mencari persentil dari persentil yang ke-13. Nah, langsung cara pencariannya di bawah tabel di situ ada kotak kecil ya. Sebelum kita masuk ke rumus, maka kita harus mencari dulu persentil ke-13 itu terletak di frekuensi berapa, skor berapa, kemudian lower limitnya berapa, kemudian frekuensi kumulatif bawahnya berapa. Maka itu harus dicari dulu ya. Maka di situ P13 n kecilnya tadi berarti persentil ke-13. Cara mencari persentil ke-13 itu terletak di skor yang berapa. Nah, maka cara mencariannya 13/100 ya, 13/100. Kalau di sel kan per 10 biasanya. Nah, kalau di sini per 100, 13/100 dikali 100. 100 itulah n-nya itu. N adalah number of cases. Maka setelah dijumlahkan hasilnya 13. Nah, kemudian 13 itu ya, yang di kotak kecil itu ya, di bawah tabel distribusi frekuensi, di sini jumlahnya aja 13. Maka kita cari 13 itu terletak di mana? Kita cari di frekuensi kumulatif, di distribusi frekuensinya. Bahwa angka 13 di situ tidak terdapat angka 13. Maka yang kita ambil adalah di atas yang 13-nya, berarti 16 ya. Dan angka 16 itu terletak di skor keempat atau di variabel 4 ya. Di skornya 4, kemudian frekuensinya 11 ya. Jadi situ skornya 4, frekuensinya 11. Kemudian lower limitnya berarti di bawah 4, berarti 3,5 lower limitnya. Kemudian frekuensi kumulatif bawahnya berarti FKB kecil itu adalah frekuensi kumulatif bawah yang di bawah frekuensi kumulatif bawah skor ya. Di bawah skornya itu adalah 5. Di bawah 16 di situ ada angka 5. Nah, setelah kita menemukan lower limitnya, skornya, kemudian frekuensi kumulatif bawahnya dan frekuensinya, barulah kita masukkan ke dalam sebuah rumus ya. Di PowerPoint yang warna hijau ya, di situ dimasukkan dalam sebuah rumus P13. Rumusnya kan P n kecil, ini adalah 13 sama dengan L ditambah dalam kurung n/10 dikali n dikurang FKB per FI. Nah, setelah tadi sudah mendapatkan hasil dari setiap rumus tersebut bahwa L-nya itu adalah 3,5 ditambah kemudian n kecil itu adalah 13, persentil ke-13 per 100. Kemudian titik 100 artinya dikali 100. 100 dari mana? 100 adalah dari n, number of cases ya. Kemudian dikurang 5 adalah FKB-nya ya. FKB-nya di situ 5. Kemudian per 11 dari mana? Adalah frekuensinya. Nah, setelah itu dijumlahkan yang di dalam kurung dulu, yang dijumlahkan sampai akhir hasilnya itu 3,5 ditambah dalam kurung 0,73. Hasil akhirnya adalah 4,23. Ya, saya kira insya Allah sudah bisa memahami ya, karena caranya atau rumusnya itu hampir sama dengan yang di desail ya. Kemudian di perintahnya di situ kita disuruh mencari untuk persentil ke-85. Tadi 13, sekarang 85. Maka caranya pun hampir sama ya. Di situ langsung saja yang di bawah tabel distribusi frekuensi, di situ ada kotak kecil.
berarti P85. Sebelum kita sebelum kita menghitung menggunakan rumus aslinya, maka kita mencari dulu 85 itu terletak di frekuensi berapa, skor berapa, lower limitnya berapa. Nah, itu dicari dulu. Nah, setelah dicari di situ kan 85 per 100 dikali 100 hasilnya 85. Baru kita cari yang di distribusi frekuensi bahwa angka 85 di situ tidak ada. Berarti yang kita ambil adalah di atas 85. Yang di atas 85 adalah 93, ya, 993. Di atasnya pas, yang di atasnya pas adalah 93. Nah, 93 itu bertepatan di skor 7 frekuensi 20, ya. Dan sehingga setelah kita menemukan itu, ya, yang berwarna merah itu, ya, FKB nya 93, frekuensinya 20, kemudian skornya 7, barulah kita mencari lower limitnya. Lower limitnya berarti lower limit dari 7 adalah 6,5. Kemudian setelah itu FI adalah frekuensinya 20, FKB nya frekuensi kumulatif bawahnya, berarti di bawah 93 adalah 73. Barulah dimasukkan ke dalam sebuah rumus, ya, sebuah rumus. Kemudian lower limitnya 6,5, N kecilnya itu 85 per 100 dikali N, ya, titik N, titik, berarti N nya di situ 100 dikurang FKB nya 73 per 20 itulah frekuensi. Nah, setelah itu dijumlah, ya, dijumlah yang ada dalam kurung dulu, ya, kemudian sampai ke hasil akhirnya adalah 7,1, ya, 7,1. Mungkin sampai di sini semuanya bisa dipahami, ya, tentang persentil ini. Dan ini adalah persentil untuk mencari persentil untuk data tunggal, data distribusi frekuensi data tunggal. Kemudian untuk data kelompoknya kita lanjutkan, ya, selanjutnya data kelompok. Kemudian untuk data kelompok hampir sama, ya, proses pencariannya adalah hampir sama. Kita masuk ke data kelompok, ya, ini tadi masih data tunggal. Nah, ini rumus mencari persel atau persentil untuk data berkelompok. Ya, rumusnya seperti ini. Mungkin kalian antum semua sudah melihat semua tentang rumus untuk mencari persentil atau persel. DN sama dengan D, salah, itu P, ya, maaf, maksudnya P N kecil sama dengan lower limit ditambah dalam kurung N per 100 dikali N dikurang FKB per FI, kemudian dikali I, interval, ya. Jadi seperti itu rumusnya nih. Dan maksud dari rumus tersebut itu PN itu persentil ke N, ya, maksudnya ini adalah persentil, ya, persentil. Ini adalah B, maksudnya adalah P ini tadi, persentil ke berapa gitu. Nah, langsung kita melanjutkan ke contoh. Di situ kita diperintahkan tentukan persentil ke 55 dan ke 90 dari data berikut. Ya. Nah, untuk datanya sudah
tampak di PowerPoint ya, untuk data berkelompok ya. Kita diperintahkan untuk mencari persentil yang ke-55. Nah, persentil ke-55 berarti caranya langsung kita lihat di bawah tabel distribusi frekuensi. Di situ ada kotak kecil P55. Maka untuk mencarinya kita harus sebelum kita mencari menggunakan rumus, maka kita harus mencari dulu setiap angka dari rumus-rumus tersebut, seperti lower limitnya, frekuensinya, kemudian intervalnya, dan lain sebagainya. Nah, cara mencarinya P55 sama dengan 55 per 100 dikali 60. 60 itu adalah N ya, N besar, number of cases-nya, maka hasilnya 33. Setelah kita menemukan 33 ya, maka kita mencari di tabel distribusi frekuensinya. 33 di situ tidak terdapat, maka yang kita ambil adalah di atas 33 adalah 34, dan 34 itu terletak di skor 50 sampai 54 ya, di skor atau interval 50 sampai 54 dan frekuensinya 8. Nah, kemudian lower limitnya berarti lower limit dari 50 sampai 54 adalah 49,5. Kemudian frekuensinya 8, FKB-nya frekuensi kumulatif bawahnya dari 34 adalah 26. Nah, setelah menemukan itu barulah dimasukkan ke dalam sebuah rumus ya. Lower limitnya tadi 49,5. Kemudian rumusnya kan N per 100, N kecilnya berarti di situ 55 kan, persentil ke berapa, 55. Kemudian N besar di situ ya, titik N besar adalah number of cases-nya. Number of cases-nya itu adalah 60. Kemudian dikurangi FKB, frekuensi kumulatif bawah, berarti frekuensi kumulatif bawah dari tadi 34 ya, di situ yang ada tandanya, berarti 26. Kemudian FI itu adalah frekuensinya, frekuensi dari 34 tadi 8, kemudian dikali 5 itu adalah interval 5. Nah, setelah kita temukan seperti itu, barulah kita lanjutkan untuk penjumlahannya. Kita jumlahkan yang ada di dalam kurung besar dulu ya. 55 dikali 60 dibagi 100, maka hasilnya 33. 33 dikurangi 26, hasilnya 35 ya, hasilnya 35. Barulah kemudian dibagi 35 dibagi 8 ya, hasilnya berapa, kemudian dikali 5, hasil kemudian 49,5 ditambah dalam kurung 4,35, hasil akhirnya adalah 53,887 ya. Jadi seperti itu untuk mencari persentilnya, hampir sama caranya ya seperti yang di sel, hanya saja di situ per 100. Kemudian yang selanjutnya kita mencari persentil yang ke 90 ya. Berarti cara mencarinya, kita mencari dulu persentil 90 itu terletak di interval berapa, frekuensi berapa, itu kita harus mencari dulu. Cara mencarinya di situ di kotak kecil di bawah tabel distribusi frekuensi. P90 sama dengan 90 per 100 dikali 60 sama dengan 54. Nah, 54 barulah setelah kita mendapatkan nilai P90-nya berarti 54 itu terletak, kita cari di tabel distribusi frekuensinya, di FKB-nya ya yang dicari, bahwa di situ tidak ada nilai 54, adanya 55, berarti yang 55 itu ya, di atasnya 54, jangan yang di bawahnya. Berarti 55 itu terletak di interval 65,69 ya, frekuensinya 8 ya. Kemudian lower limitnya dari 65 sampai 69 adalah 64,5.
kemudian frekuensi kumulatif bawahnya dari 55 adalah 47. Nah, setelah kita mendapatkan masing-masing dari setiap nilai L, FKB, FI, kemudian N-nya berapa, intervalnya berapa, barulah kita masukkan ke dalam sebuah rumus. Ya, di situ sudah tampak dimasukkan ke dalam sebuah rumus. L-nya 64,5, kemudian sama dengan N kecilnya 90, karena persentil ke 90 per 100 titik 60 itu N besar, itu adalah number of gasnya N, kemudian dikurangi FKB nya berapa, 47 di bawah 55, kemudian per 8 adalah FI nya, frekuensinya, kemudian dikali 5 adalah intervalnya. Nah, setelah itu barulah dijumlah yang ada dalam kurung besarnya dulu, kemudian ya hasilnya itu seterusnya itu 64,5 ditambah 54 dalam kurung 54 kurang 47 per 8 dikali 5 sama dengan lagi 64,5 ditambah 35 dalam kurung 35 per 8 ya. Setelah itu sama dengan 64,5 ditambah dalam kurung 4,38, hasil akhirnya adalah 68,88 ya. Jadi seperti itu. Sampai di sini insya Allah kalau kita sudah memahami tentang rumusnya dan kita bisa mencari persentilnya itu tepat di frekuensi kumulatif berapa, F-nya berapa, intervalnya berapa, maka itu akan mudah untuk melanjutkan ke dalam sebuah rumusnya. Ya, saya kira mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya tentang decile dan persentil ini. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua, silahkan dipersilahkan tentang decile dan persentil ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang belum sampaikan atau dari penjelasan saya. Saya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.